Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Dan pendengar, saat ini kami akan mengajak Anda bersama dalam acara Mimbar Agama Islam, yang dimana di malam hari ini kita mengangkat topik yakni meneladani Rasulullah dalam urusan hati dan keadilan. Dan kita sudah tersambung bersama dengan Ustaz Haji Muhammadong SAG MPDI yang merupakan juga Kepala Seksi Urusan Haji Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli. Kita menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Haji Muhammadong SAG MPDI. Pak Ustaz, Assalamualaikum. Bisa mendengar suara kami? Iya. Pak Ustaz Muhammadong? Iya. Pak Ustaz Muhammadong, apakah bisa mendengar suara kami? Halo, Pak Ustaz, apakah sudah bisa mic-nya bisa dibuka? Pak Ustaz? Siap. Oke. Ya, bagaimana kabarnya di malam hari ini, Pak Ustaz? Alhamdulillah, baik-baik saja. Baik, kita langsung mendengarkan materi tausiah di malam hari ini, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammadong SAG MPDI mengenai meneladani Rasulullah dalam urusan hati dan keadilan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman Pro 2, teman terbaik kamu, kita di Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Nah teman Pro 2, liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. sedangkan teman Pro 2 selain menghindari Ahmaduhu lintas juga waskuru wa atubu ilaih teriknya matahari seperti pada wastaghfiru wa kafa bihi umumnya. Bila berkendaraan waliya hamida. kenyamanan didapat tetapi justru ketegangan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Kita ini adalah sebuah kejadian nyata wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin terbit wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. mantan tengah. Dia juga mengaku mendapatkan pengalaman yang Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim terlupakan seumur hidup a'udzu billahi minasyaitonir rajim. pada malam hari. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. jalanan tepatnya di jalan Laqad kana lakum fi Rasulillah pulang dari Banjar uswatun hasanah Karaya ceritanya liman kana yarjullaha wal yawmil akhir bersama suami dan wa dzakarallaha katsira. Banjarmasin Kalimantan Selatan untuk melakukan ziarah kubur orang Amma tua ba'd. dan silaturahmi keluarga. Karena saat itu adalah hari Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah terhidang wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi taza'aluna bihi wal arham jajaran innallaha kana 'alaikum raqiba. ketan yang terbuat dari ketan Ma'asyiral muslimin, dimasukkan ke dalam bambu. Ini tak ketinggalan juga kue mimbar agama Islam yang terbuat dari ketan Radio RRI Kabupaten Toli-Toli dan para pendengar RRI di mana saja berada. harum untuk menikmati lupis cukup ditaburi kelapa parut dan Sebagai hamba Allah, dibaluri dengan cairan kental gula merah. di antara nikmat Allah yang paling besar yang harus kita Membawa pulang ke kue tersebut dari Palangkaraya. Jadi, namun ia mengaku juga menolak untuk membawa kita mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar, kaum muslimin dan muslimat Radio Republik Indonesia Kabupaten Toli-Toli, di mana
mimbar Islam pada malam hari ini meneladani Rasulullah dalam urusan hati dan keadilan. Meneladani Rasulullah sebagai teladan hidup yang harus diikuti dan ditaati dalam berbagai aspek kehidupan, maka tepatlah Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ahzab ayat 21 menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan hidup, bagaimana ayat yang saya bacakan tadi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita tahu digelar Siddiq artinya benar. Bukan hanya perkataannya yang benar, tapi juga perbuatannya yang benar, sejalan dengan ucapannya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW dijuluki oleh penduduk Mekah dengan gelar Al-Amin, yang artinya terpercaya. Jauh sebelum beliau diangkat menjadi nabi, apapun beliau ucapkan, penduduk Mekah mempercayainya, karena beliau bukanlah orang yang pembohong. Allah ingatkan dalam Al-Quran, aku menyampaikan amanah-amanah Tuhanku kepadamu, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. Dijelaskan di surah Al-A'raf ayat 68. Yang kedua, Nabi digelari tabligh artinya menyampaikan. Segala firman Allah yang ditunjukkan oleh manusia disampaikan oleh Nabi. Tidak ada yang disembunyikan meski itu menyinggung Nabi. Supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya. Sedang sebenarnya ilmu meliputi apa ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Ini dijelaskan di surah Al-Jin ayat 28. Kemudian Nabi diberikan gelar Fatana artinya cerdas. Mustahil Quran kemudian menjelaskan dalam puluhan ribu hadis membutuhkan kecerdasan yang luar biasa. Jika kita ingin menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikutan, maka syarat yang kedua adalah menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup, tetapi tidak melupakan dunia. Artinya kita harus mencari anugerahnya selama hidup kita untuk bekal akhirat kelak. Allah jelaskan dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat, dan jangan kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan jangan kamu berbuat kerusakan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat yang ketiga, selalu ingat kepada Allah di mana saja kita berada. Bagi siapa saja yang ingin menjadikan Muhammad sebagai teladan, maka ia harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
baik hati, lisan, maupun perbuatan. Sebab dengan ingatan kepada Allah, kita pun akan ingat apa yang telah diperintahkannya, termasuk meneladani pribadi Rasulullah. Allah memerintahkan kita untuk mengingatnya. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihu bukrata wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Ini Al-Quran menjelaskan di surah Al-Asr ayat 41-42. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah sampaikan kepada kita bahwa Nabi Muhammad itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat sekalian alam. Rasulullah bukan hanya menjadi rahmat buat kaum muslimin, yang menjadikan beliau sebagai panutan dan contoh sejati dalam merealisasikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam bersosialisasi sehari menjadi ayah, menjadi suami, menjadi kakek, bahkan menjadi seorang pemimpin. Tetapi Rasulullah juga adalah rahmat untuk alam sejagat ini. Yang di sana sini hidup manusia-manusia yang tidak pernah tahu dan mau tahu buat apa mereka diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dunia dengan membawa cahaya Islam. Islam telah mampu merubah kehidupan umat manusia ke arah kehidupan yang penuh makna, menerangi dengan ilmu pengetahuan. Baru saja kita melewati bulan Rabiul Awal, sekarang sudah Rabiul Akhir. Rasulullah pada bulan ini juga beliau diwafatkan. Menderaikan air mata, lalu beliau bersabda, semoga Allah menyayangi, menolong dan memberikan petunjuk kepada kalian. Aku berwasiat agar kalian bertakwa kepada Allah. Janganlah kamu berlaku sombong terhadap Allah. Kalau sudah datang ajalku, hendaklah Ali yang memandikan, Hudail bin Abbas yang menuangkan air, dan Utsman bin Said membantu mereka berdua. Kemudian kafani aku dengan pakaianku saja, manakala kamu semua menghendaki, atau dengan kain Yaman yang putih. Ketika kalian sedang memandikan aku, letakkan aku di atas tempat tidurku di rumahku ini, yang dekat dengan liang kuburku nanti. Mendengar itu seketika para sahabat menjadi histeris, menangis pilu sambil berkata, wahai Rasulullah, engkau adalah utusan untuk kami, menjadi kekuatan jamaah kami, selaku penguasa yang selalu memutus perkara kami. Kalau engkau sudah tiada, lalu kepada siapa kami mengadukan semua persoalan kami, ya Rasulullah? Dan untuk kalian, jalan yang benar di atas jalan yang terang benderang. Juga aku tinggalkan dua penasehat, yang satu pandai berbicara dan yang satu pendiam. Yang pandai berbicara yaitu Al-Quran Karim,
dan diam ialah kematian. Manakala ada persoalan yang sulit bagi kalian, maka kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnahku. Dan andaikan hati keras seperti batu, maka lenturkan dia dengan mengingat kematian. Para pendengar radio RRI di mana saya berada, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semenjak hari itu sakit Rasulullah bertambah parah. Selama 18 hari beliau menanggungnya sampai tiba hari Senin, hari beliau menghadap kepada Tuhannya, kepada Allah. Sewaktu azan subuh, Bilal radhiyallahu anhu datang menghampiri pintu Rasulullah seraya mengucapkan salam. Dari dalam rumah Fatimah putri Rasulullah menjawab salam Bilal, dan ia memberitahukan bahwa Rasulullah dalam keadaan sakit. Bilal pun kembali ke masjid tak kala subuh mulai terang, sedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum juga datang. Bilal kembali menghampiri pintu Rasulullah, mendengar suara Bilal. Rasulullah memanggilnya lalu bersabda, "Masuklah wahai Bilal, penyakitku rasanya semakin bertambah. Suruhlah Abu Bakar agar menjadi imam sholat dengan orang-orang yang hadir." Ketika Abu Bakar melihat mihrab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kosong, ia tidak dapat menahan perasaannya. Lalu ia menjerit dan akhirnya jatuh pingsan. Rasulullah lalu memanggil Fatimah lalu berkata, "Wahai Fatimah, ada apakah dengan jeritan itu? Kenapa di dalam masjid sana begitu gaduh?" Fatimah menjawab, "Itu karena engkau tidak hadir mengimani wahai Rasulullah." Maka Rasulullah meminta Ali dan Hudail bin Abbas untuk memapa beliau masuk ke masjid. Rasulullah kemudian sholat bersama mereka. Setelah salam beliau menghadap ke arah kaum muslimin dan bersabda, "Wahai kaum muslimin, kalian masih dalam pemeliharaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu bertakwa kepadanya dan taatilah Allah. Sesungguhnya saya akan meninggalkan dunia ini, dan hari ini adalah hari pertamaku di akhirat dan hari terakhirku di dunia." Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar radio RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah ini semakin membuat kita menjadi sedih. Saat Rasulullah pulang kembali ke rumahnya, Allah mewahyukan kepada malaikat maut supaya turun menemui Rasulullah. Kemudian menyuruh malaikat maut mencabut nyawa Rasulullah sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lemah lembut. Maka turunlah malaikat maut untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesampainya di depan pintu kediaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat maut berkata, "Assalamualaikum wahai ahli rumah, wahai ahli kenabian, sumber wahyu dari risalah." Fatimah pun keluar menemui dan berkata kepada tamunya, "Wahai hamba Allah, Rasulullah sekarang dalam keadaan sakit." Kemudian malaikat maut itu memberi salam lagi, "Assalamualaikum, bolehkah saya masuk?" Rasulullah mendengar suara malaikat maut itu, lalu ia bertanya kepada putrinya Fatimah, "Siapakah yang di luar pintu itu?" Fatimah menjawab, "Seorang lelaki memanggil baginda. Saya katakan kepadanya bahwa baginda dalam keadaan sakit." Kemudian dia memanggil sekali lagi dengan suara yang menggetarkan sukma. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kamu siapakah dia?" Fatimah menjawab, "Tidak, wahai ayahku." Lalu Rasulullah menjelaskan, "Wahai Fatimah anakku, wahai anakku Fatimah." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Masuklah, wahai malaikat maut." Maka masuklah malaikat maut itu sambil mengucapkan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Rasulullah pun menjawab, "Waalaikumsalam wahai malaikat maut. Engkau datang untuk bersiarah atau untuk mencabut nyawaku?"
Malaikat mau menjawab, saya datang untuk siara sekaligus mencabut nyawa. Rasulullah SAW bertanya, wahai malaikat maut, di mana engkau tinggalkan Jibril? Jawab malaikat maut, saya tinggalkan dia di langit dunia. Tiba-tiba Jibril datang, lalu duduk di samping Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, wahai Jibril, tidaklah engkau mengetahui bahwa ajalku telah dekat? Jibril menjawab, wahai kekasih Allah, Rasulullah melanjutkan ucapannya, beritakan kepadaku akan kemuliaan yang menggembirakan aku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jibril menjawab, semua pintu telah terbuka dan para malaikat sudah berbaris menanti kehadiran rohmu di langit. Pintu-pintu surga telah terbuka dan bidadari berilah aku kabar gembira mengenai umatku kelak di hari kiamat. Aku beritahukan kepadamu, wahai Rasulullah, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya sudah aku larang semua nabi masuk ke dalam surga sebelum engkau memasuki terlebih dahulu. Dan aku larang semua umat sebelum umatmu masuk terlebih dahulu. Ini dijelaskan di hadis qudsi. Dengan tersenyum Rasulullah berkata, sekarang sudah tenang hatiku dan hilanglah rasa kekhawatiranku. Beliau melanjutkan, wahai malaikat maut, mendekatlah kepadaku. Malaikat maut pun mendekati beliau dan mulailah mencabut roh Rasulullah. Ketika sampai di perut beliau bersabda, wahai malaikat Jibril, alangkah pahitnya rasa sakaratul maut ini. Malaikat Jibril memalingkan wajahnya. Anas radhiyallahu anhu berkata, ketika ruh Nabi sampai di dada, beliau bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar kalian memelihara salat dan apa-apa yang menjadi tanggung jawabmu. Sampai perkataan beliau putus. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah telah menghembuskan napas yang terakhir dengan senyum. Anas bin Malik melanjutkan ucapannya, ketika aku di depan pintu Aisyah, aku mendengar Aisyah sedang menangis dengan kesedihan yang mendalam sambil mengatakan, wahai orang yang tidak pernah memakai sutra, wahai orang yang keluar dari dunia dengan perut yang tidak pernah kenyang dari gandum, wahai orang yang telah memilih tikar daripada singgasana, wahai orang yang jarang tidur di waktu malam karena takut neraka sa'ir, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Begitu ungkapan Aisyah, seorang istri Rasulullah, yang menyadarkan kita bahwa begitulah kelahiran keseharian Rasulullah tak kala beliau masih hidup. Padahal beliau adalah orang-orang yang dijamin Allah untuk masuk surga. Kini sudah 14 abad yang berlalu saat Rasulullah meninggalkan umatnya, tetapi ajaran beliau selalu hidup dan akan selalu menghidupkan hari-hari orang yang beriman. Ada beberapa hal yang hendak selalu diingat dan diwujudkan sebagai wujud kecintaan kita kepada Rasulullah. Yang pertama, ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasulullah dalam beribadah. Hal ini ditegaskan Allah, man kana yarjullaha liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan jangan ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Yang kedua, konsisten dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Kemudian beliau membacakan sebuah firman Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul afa imma ta'aw qutilan qalabtu ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai fa illan yanzurullaha syai'a wa sayajzi Allahu syakirin.
Tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul. Sudah berlalu rasul-rasul lain sebelumnya. Karena itu, apakah jika Muhammad meninggal dunia atau terbunuh, kamu akan murtad dan kembali kepada agama nenek moyang kamu? Sungguh barang siapa yang murtad kembali kepada agama nenek moyang, tidak sedikit pun menimbulkan kerugian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengajarkan pahala bagi orang-orang yang bersyukur. Al-Imran ayat 144. Yang ketiga, kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sisi dari kisah kehidupan Rasulullah yang mesti diteladani oleh umat Islam. Apalagi pada saat sekarang ini, bangsa kita membutuhkan pemimpin yang membimbing bangsa hingga mereka selamat di akhirat kelak. Laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Sungguh terdapat dalam diri Rasulullah suri teladan yang baik. Kemudian yang keempat, kita harus mencintai Rasulullah. Adalah kewajiban membela kehormatan Rasulullah, merupakan keharusan, karena itu adalah tanda dari keimanan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaih man an ana sallallahu anhu wa alihi wa walid walin nas ajma'in. Berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah. Umat saat ini sangat dituntut untuk benar-benar kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Sebagaimana pesan Rasulullah ketika akan wafat. Itulah yang akan membimbing mereka menuju keselamatan dunia dan akhirat. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu, dan jalannya yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Al-Quran surah Al-An'am ayat 153. Kaum muslimin dan muslimat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga hikmah mimbar Jumat pada malam hari ini senantiasa kita mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah mari kita teladani Rasulullah sebagai panutan hati, sebagai pemimpin yang adil, dan semoga kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita dengarkan bersama mimbar agama Islam yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammadong, SAG MPDI. Tentu dari apa yang disampaikan, betapa indah teladan yang diwariskan Rasulullah SAW kepada umatnya. Seorang pemimpin yang lembut hatinya, tegas dalam kebenaran dan adil dalam setiap keputusan. Semoga dari tauziah atau ceramah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammadong, kita semua dapat mengambil pelajaran untuk memperbaiki diri, menata diri, agar tetap bersih dari iri dan dengki, serta menegakkan keadilan dimanapun kita berada, dan sekecil apapun peran kita. Terima kasih kepada Ustaz Haji Muhammadong, SAG MPDI, atas ilmu dan nasihat yang penuh makna. Semoga di lain waktu Pak Ustaz Haji Muhammadong masih bisa berkenan untuk menyampaikan ceramah atau tauziah di mimbar agama Islam. Pak Ustaz. Ya. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang masih tetap satu hati bersama kami, yang telah setia mengikuti program ini dari awal hingga akhir. Dan kita akhiri kebersamaan kita dalam mimbar agama Islam di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita beralih ke acara berikutnya. Pro 1 RRI Toli Toli. Pro 1 RRI Toli Toli.
Pendengar dimanapun Anda berada,